Untuk daftar donatur di sini, ini sudah disediakan kolom untuk mempermudah teman-teman dalam mengelola donatur. Jadi di sini kita bisa mulai misalnya mengisi ID donatur 001, kemudian nama donaturnya donatur 1. Ini golongannya kita bisa pilih dia donatur tetap atau tidak tetap. Pembagian tetap atau tidak tetap ini lebih ke kalau tetap dia rutin menyumbang, kalau tidak tetap dia tidak rutin menyumbang atau bahkan tidak terlalu tidak konsisten, tidak rutin. Misalnya kalau dia mau bulanan 5 juta ya saya mau 5 juta setahun, 1 juta sekarang, tapi nanti kemudian bulan 12 baru ada 4 jutanya lagi. Tapi walaupun demikian ini definisi tetap dan tidak tetap ini tidak strict ya. Teman-teman bisa memasukkan ini dia tetap walaupun dia secara transaksinya tidak tetap, bisa juga nggak ada masalah ya. Jadi tidak ada kekhususan di sini harus ini tetap harus seperti ini, kategorinya tidak harus seperti itu. Jadi bagaimana baiknya di sisi teman-teman. Alamat, HP, dan keterangan ini opsional. Kemudian komitmen ini juga opsional. Kalau mau diisi misalnya tadi 5 juta. Nah kemudian ini dia 5 juta ini komitmen tahunan atau komitmen bulanan. Kemudian di sini awal komitmennya bisa diisi. Kalau misalnya dia sudah jadi donatur sebelum ada pembukuan ini, sebelum tahun pembukuan bisa dipilih sebelum bulan Juli 2018. Ingat tadi kita memasukkan tahun pembukuan awalnya Juli 2018. Ya. Kalau misalnya di tahun pembukuannya kita bisa isi ya bulan Juli, Agustus, dan selanjutnya bisa kita pilih. Nanti nama donatur ini, oke, saya akan buka lagi file yang ada contohnya. Di sini sudah diisi ya. Sebagai contoh, di sini ada yang sifatnya PT, kemudian CSR, dikasih keterangan, kemudian komitmen nilai, tahunan, dan awal komitmennya. Ini saya ingin mengisi gambaran saja, karena berikutnya kita bisa lihat bahwa ada rekap donatur. Jadi di rekap donatur nanti akan terlihat, ini ada komitmen ya, komitmen ini mengambil data dari daftar donatur tadi ini. Nah, kemudian untuk rekapnya, ini mengambil penerimaan yang diberikan donatur di modul-modul penerimaan yang ada. Jadi tergantung aplikasinya, tergantung unit usaha yang teman-teman beli. Jadi nanti donatur akan dilihat mulai dari yang rumah ibadah, kemudian mulai dari pembayaran SPP, kemudian dilihat dari penerimaan umum. Jadi kalau kita lihat nanti rekap donaturnya di sini akan muncul totalnya yang sudah diberikan. Berikan periodenya di sini dibagi periode 2 tahun, di mana ini 1 Juli sampai 30 Juni, yang berikutnya adalah 1 Juli sampai 30 Juni. Ini untuk realisasi donatur, jadi bisa langsung kelihatan dari komitmen dapatnya sekian, tapi kalau komitmennya tidak ada, tinggal dilihat jumlah yang diterima adalah sekian. Setelah itu kita bisa melihat juga riwayat donatur. Jadi sebagai contoh di sini ada PT ABC, dia donate ya, donasi untuk operasional, ini 30 juta, kemudian program tertentu, bantuan sekolah 30, ini 40. Jadi bisa dilihat, bisa di-track kalau misalnya donaturnya ingin melihat penerimaan dia selama periode pembukaan itu, totalnya berapa, dan berapa jumlahnya. Ya. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau untuk pengeluarannya bagaimana? Untuk pengeluaran agak sulit, karena kan di sini tidak setiap pengeluaran ditandai dengan donatur, karena bisa campuran. Jadi satu program itu ada mungkin puluhan, ratusan donatur, jadi agak sulit melihat pengeluarannya dibagi berdasarkan donatur. Ya, tapi kalau teman-teman ingin melihat, misalnya tadi program bantuan sekolah, teman-teman bisa melihatnya nanti di riwayat atau di rekap programnya. Jadi bisa dilihat donaturnya di program bantuan sekolah itu ada kontribusi berapa, itu bisa dilihat di bagian programnya. Selanjutnya untuk daftar program. Di sini sudah disiapkan sampai 100 program. Jadi program ini karena biasanya yayasan ataupun organisasi itu programnya biasanya cukup banyak ya. Dan di dalam laporan keuangan akuntansi yayasan, program itu perlu
informasikan. Walaupun mungkin kalau di standarnya hanya ditulis ABCD, tapi di sini teman-teman bisa memasukkan hingga puluhan program di sini untuk, karena ini kan kebutuhan internal yayasan kan untuk melihat program-program yang dijalankan, penerimaannya, pengeluarannya, jadi status keuangannya itu bagaimana. Di sini bisa diisikan nama programnya. Program bisa macam-macam. Contoh di sini misalnya nama programnya renovasi masjid. Misalnya awal program. Awal program misalnya 1 Januari 19. Akhir program misalnya 1 tahun 31 Desember ya. Berarti kan saya nulisnya dalam bahasa Inggris, tapi dia nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saldo awal jika ada carry forward sisa dana dari pembukuan tahun sebelumnya. Kalau tidak ada misalnya renovasi masjid, kita anggarkan saja misalnya 300 juta. Ya. Ini bisa ditulis terus ke bawah ya, sesuai dengan program-program dijalankan selama 2 tahun tersebut. Tapi perhatikan kalau misalnya ada nama yang sama, ini harus dibedakan. Misalnya jadi renovasi masjid mau berkelanjutan, di sini harus dibuat renovasi masjid tahap 2 ya misalnya. Ya. Jadi tidak bisa dalam satu nama, karena nanti pada saat rekapnya, kalau satu nama nanti dia akan direkap ke dalam satu nama tersebut. Ya. Itu untuk daftar programnya. Kemudian ada rekap arus kas riwayat, ini saya akan menggunakan file yang sudah ada contoh isiannya. Ya. Di file contoh isiannya, teman-teman bisa melihat ini program ya, ada renovasi masjid, baca Quran, kemudian semakin ke bawah kita lihat ini tergantung yayasannya. Pendanaan mikro, bantuan sekolah, safari dakwah, konservasi, macam-macam ya. Jadi anggaran akan melihat dari data yang diisikan di dalam daftar program. Kemudian untuk pengeluaran, penerimaan pengeluaran ini akan mengambil dari seluruh modul yang berkaitan. Berkaitan dengan penerimaan, tadi seperti sudah disampaikan, akan mengambil dari penerimaan pengeluaran yang rumah ibadah, akan mengambil dari pembayaran SPP, pembayaran lain-lain. Ini kita bisa lihat ya, ada programnya ya di sini. Nanti teman bisa lebih jelas pada saat pengisian transaksi, kemudian penerimaan dan pengeluaran umum. Jadi nanti akan direkap program angkanya di sini, dan nanti akan bisa dicek bagaimana perbandingan antara penerimaan terhadap anggaran. Ya. Kemudian ada arus kas program. Jadi di sini bisa dilihat untuk program tersebut dia secara keuangan itu masuk ke mana saja alokasi kasnya. Tapi perhatikan ini hanya berkaitan dengan kas ya. Jadi ada program misalnya nanti ada hibah di sana yang sifatnya non-kas, dia tidak akan masuk di sini. Jadi ini ya betul-betul yang berkaitan dengan kas. Ya, jadi kas masuk, kemudian kas keluar. Sehingga nanti bisa kelihatan angka kas masuk dan keluar itu berapa untuk masing-masing program terhadap akun-akun keuangannya. Kemudian ada riwayat program. Jadi sama, jadi di sini kita bisa memilih programnya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, kapan diterima, kapan dikeluarkan, dan berapa saldonya. Dan perhatikan ini adalah gabungan antara non-tunai dan tunai. Jadi saya jelaskan sedikit, di sini teman-teman bisa memilih nama programnya. Kemudian misalnya anggaran 300, tapi ada non-tunai 200. Misalnya mobilnya tadi hibah. Jadi realisasinya tahun 223. Tapi di sini ditampilkan juga, perhatikan, untuk rekening hibah dia tidak akan dihitung saldonya, karena di sini dia akan menghitung saldo kasnya saja. Jadi secara saldo kas ada penerimaan 23, pengeluaran 20, sehingga ada sisa saldo 3 juta di sini. Ya, tapi secara program dengan non tunainya sudah ada penerimaan sejumlah 223 juta. Ya. Jadi hubungannya kalau misalnya teman-teman tadi mau ngecek penerimaan donatur, penerimaan dan pengeluaran bagaimana, ya karena di donatur tidak ada pengeluaran khusus, teman-teman bisa melihatnya di sini karena di sini ada nama donaturnya. Ya, itu untuk bagian program.